Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permata Putri dengan NIM 090. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai komunikasi dan informasi dalam K3. Sebelum itu, apa itu komunikasi dalam K3? Komunikasi K3 merupakan salah satu program pencegahan kecelakaan kerja dalam lingkup meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran terkait K3. Dalam pelaksanaannya, penyampaian informasi K3 harus didukung semua pihak dalam ini manajemen perusahaan. Yang akan saya bahas dalam presentasi kali ini, yang pertama toolbox meeting, yang kedua HSA meeting, yang ketiga HSA morning talk, yang keempat HSA induction atau safety induction, yang kelima papan informasi K3L, yang keenam tanda dan logo K3, yang ketujuh rambu-rambu K3. Komunikasi dapat melalui berbagai media, cara, dan teknologi yang secara efektif dapat menyampaikan pesan kepada semua pihak yang perlu mendapatkan informasi berkaitan dengan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Adapun komunikasi internal, yang pertama, komitmen perusahaan terhadap penerapan K3 di tempat kerja. Yang kedua, program-program yang berkaitan dengan penerapan K3 di tempat kerja. Yang ketiga, identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko di tempat kerja. Yang keempat, prosedur kerja, instruksi kerja, diagram alur proses kerja, serta material, bahan, alat, mesin yang digunakan dalam proses kerja. Yang kelima, tujuan ketiga dan aktivitas peningkatan berkelanjutan lainnya. Yang keenam, hasil-hasil investigasi kecelakaan kerja. Yang ketujuh, perkembangan aktivitas pengendalian bahaya di tempat kerja. Yang kedelapan, perubahan-perubahan manajemen perusahaan yang mempengaruhi penerapan K3 di tempat kerja. Yang termasuk dalam komunikasi eksternal, yang pertama, hasil pemeriksaan dan pemantauan K3. Yang kedua, tanggap darurat. Yang ketiga, hasil investigasi kecelakaan, ketidaksesuaian dan tindak perbaikan dan tindakan pencegahan. Yang keempat, persyaratan komunikasi harian. Yang kelima, prosedur evakuasi darurat. Yang keenam, APD yang digunakan di tempat kerja. Yang pertama, toolbox meeting. Toolbox meeting adalah pertemuan yang dilakukan rutin dengan para pekerja atau karyawan yang biasanya dipimpin oleh personal safety atau HSE untuk membicarakan dan mengingatkan akan potensi-potensi bahaya di tempat kerja. Hal yang dibahas mengenai K3, alat pelindung diri, regulasi, dan prosedur kerja. Contoh kegiatan toolbox yang pertama, persiapan sebelum bekerja yang bertujuan untuk memastikan agenda kerja pada hari tersebut berjalan, serta apa saja yang harus dipersiapkan. Yang kedua, penjelasan potensi bahaya seperti pengendalian resiko, area kerja harus diberkade, dan jangan lupa memakai APD. Yang ketiga, koordinasi K3. Bagian produksi mengundang Departemen K3 untuk menjelaskan apa saja aspek-aspek K3 yang harus diperhatikan. Yang keempat, safety counseling. Contoh kasusnya, pekerja tidak memakai APD, serta pekerja tersebut diberikan konseling K3 yang bertujuan untuk agar temuan ketidaksesuaian tidak terulang lagi. Yang kelima, safety coordination. Safety TBM kepada PIC bagian produksi untuk memastikan semua pekerjaannya dalam melakukan pekerjaan harus sesuai dengan SOP. 2. HSE meeting. Safety Health Environment atau HSE merupakan suatu bidang yang bertanggung jawab untuk memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja. Praktik HSE yang diterapkan dalam perusahaan bertujuan untuk melindungi seluruh karyawan, konsumen, dan stakeholder lainnya yang dapat terpengaruh kondisi di lingkungan kerja. HSE juga umum dikenal dengan istilah keamanan dan kesehatan keselamatan kerja. 3. HSA Morning Talk atau Safety Talk adalah sebuah pertemuan atau sesi yang diadakan oleh perusahaan atau organisasi untuk membahas topik-topik keselamatan kerja untuk memberikan informasi penting tentang bagaimana menjaga keselamatan diri dan rekan kerja. Safety Talk atau Safety Morning biasanya diadakan setiap hari, setiap minggu, pada pagi hari sebelum pekerjaan dimulai. Topik Safety Talk yang pertama mengenai potensi bahaya apa yang terkait dengan pekerjaan yang akan dilakukan. 2. Kecelakaan kerja atau near misses apa yang sering atau pernah terjadi terkait pekerjaan yang akan dilakukan. 3. Pedoman kerja yang berkaitan dengan pekerjaan yang akan dilakukan. 4. Alat pelindung diri apa yang harus digunakan terkait dengan pekerjaan yang akan dilakukan.
Langkah-langkah penyampaian safety talk, yang pertama ada prepare. Kita harus persiapan materi apa yang akan kita sampaikan. Yang kedua, pinpoint. Fokus pada poin-poin utama. Tiga, personalize. Komunikasikan secara dua arah. Yang ketiga, pictorialize. Sajikan materi safety talk tidak hanya secara lisan, namun dalam bentuk visual juga. Yang kelima, prescribe, yaitu topik pembahasan secara tepat tentang apa yang seharusnya dan tidak seharusnya kita lakukan. 4. HSA induction atau safety induction. Safety induction atau sering disebut juga dengan HSE induction atau HSE orientation merupakan sesi training pengenalan terhadap lingkungan kerja yang membahas tentang segala hal yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Melalui safety induction, pekerja dapat mengetahui potensi bahaya yang ada di lingkungan kerja. Yang bersatu, hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan peraturan yang berlaku. Yang kedua, kebijakan dan sistem manajemen K3 perusahaan. Yang ketiga, prosedur tanggap darurat, nomor telepon, dan komunikasi saluran radio. Yang keempat, prosedur evakuasi dan tempat berkumpul bila ada kebakaran atau keadaan darurat. Yang kelima, pusat pertolongan pertama kecelakaan. Yang keenam, pengenalan terhadap lokasi dan alat kerja serta fasilitas lainnya. Yang ketujuh, potensi bahaya dan kecelakaan yang pernah terjadi di lokasi kerja. Yang kedelapan, alat pelindung diri yang wajib untuk lokasi tersebut. Yang kesembilan, prosedur kerja yang terkait dengan tugas yang akan dikerjakan atau akan segera dilakukan. 10. Prosedur pelaporan kecelakaan. 5. Papan informasi K3L. Papan informasi K3 adalah alat yang digunakan untuk memberikan informasi dan pengingat mengenai keselamatan, kesehatan, dan lingkungan di tempat kerja. 1. Ada papan informasi keselamatan kerja. Safety board atau papan keselamatan kerja merupakan rambu K3 yang berfungsi untuk memberikan informasi bahaya atau tindakan yang harus dilakukan di sebuah tempat tertentu. 2. Papan informasi pendukung kinerja perusahaan dalam produksi. Yang ketiga, ada papan informasi lingkungan. Yang keempat, ada papan informasi aturan masuk perusahaan. 6. Tanda dan logo K3L. Umumnya, logo K3 dapat dilihat di tempat kerja dalam bentuk bendera, serta dicantumkan juga dalam pakaian pelindung, rambu-rambu, dan dokumen. Logo tersebut sangat khas dengan bentuknya dan warna dasarnya yang putih dan simbol berwarna hijau. Makna logo K3, lambang K3 memiliki bentuk palang yang dilingkari dengan roda bergigi 11. Palang mempunyai makna bebas dari kecelakaan dan sakit saat bekerja, serta roda bergigi melambangkan bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Lambang berupa palang dan roda tersebut dibuat dalam warna hijau dengan bagian dasar warna putih. Warna putih memiliki arti bersih dan suci, sedangkan warna hijau memiliki arti selamat, sehat, serta sejahtera. Alasan mengapa logo K3 dibuat dengan bentuk roda bergigi 11, yaitu untuk melambangkan 11 bab dalam Undang-Undang Keselamatan Kerja. Aturan yang harus diikuti dan ditaati oleh para pelaksana kerja. 7. Rambu-rambu K3. Safety sign atau rambu K3 merupakan salah satu cara yang menginformasikan kepada para pekerja tentang bahaya-bahaya keselamatan atau kesehatan kerja dari sesuai aktivitas, area, dan peralatan kerja tertentu. Pada gambar ini, bentuk umumnya yaitu segitiga dengan warna dasar kuning atau oranye, dan untuk warna gambar dengan garis hitam merupakan simbol yang menunjukkan bahaya. Pada gambar ini, bentuk umumnya yaitu lingkaran dengan warna dasar biru, dan untuk warna gambar dengan putih merupakan simbol instruksi keamanan. Bentuk umum pada gambar ini adalah lingkaran dengan warna dasar putih dan dikelilingi dengan garis berwarna merah, serta gambar utama dengan warna hitam. Pada gambar ini, bentuk umumnya adalah segi 4 dengan warna dasar merah, dan untuk gambar utama berwarna putih. Pada gambar ini, bentuk umumnya adalah segi 4 dengan warna dasar hijau, dan untuk gambar utamanya adalah warna putih. Kesimpulannya, penyampaian mengenai K3 harus disampaikan kepada seluruh pekerja, yang mana mereka harus mengetahui bahaya-bahaya apa saja yang ada di tempat kerja dan apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih.